Salatullah, salamullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pembahasan di malam hari ini karena masih viral masalah pembunuhan, maka malam ini kita akan membahas seputar pembunuhan dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, mendasari kajian di malam hari ini kita membaca dua riwayat yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan juga Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an. Kita baca hadisnya baru kita jelaskan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la taqumus sa'atu hatta yakthura al-haraj. Qalu wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu al-qatlu, muttafaqun alaih. Dari Abi Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai banyaknya perkara al-haraj. Sahabat bertanya, apa makna haraj itu wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qatlu al-qatlu, banyaknya pembunuhan demi pembunuhan. Kemudian riwayat yang kedua masih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dan hadis ini juga diriwayatkan Imam Ahmad dalam musnadnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus saah hatta tadhhara al-fitan wa yakthura al-kadhib wa tataqarab al-aswaq wa yataqarab az-zaman wa yakthura al-haraj. Qila wa mal haraj ya Rasulullah? Qala al-qatlu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak akan tegak hari kiamat sampai muncul berbagai macam fitnah, banyaknya kedustaan, berdekatannya pasar, berdekatannya zaman ataupun waktu, dan banyaknya perkara al-haraj. Sahabat bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa itu haraj wahai Rasul? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-qatlu, pembunuhan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, dari dua hadis ini kita tahu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam 14 abad yang silam sudah mewahyukan sebuah perkara untuk kita.
bahwa nanti di akhir zaman, kata Nabi SAW, akan banyak pembunuhan demi pembunuhan, sampai-sampai dikatakan al-qatil la yadri fima qatal wal maqtulu la yadri fima qutil. Orang yang membunuh tidak paham kenapa dia bisa membunuh, dan orang yang dibunuh lebih tidak tahu kenapa dia bisa dibunuh. Artinya bahwa kalimat ini menunjukkan nyawa di akhir zaman itu sangat murah sekali, dan orang tidak menghargai nyawa orang lain lagi. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lihat pemberitaan hari ini. Dalam 1 bulan ini saja, kalau kita mengikuti berita di YouTube, pembunuhan demi pembunuhan itu luar biasa. Saya sudah catat beberapa kasus pembunuhan. Pertama, baru saja beberapa hari yang lalu ada pembunuhan anak umur 9 tahun, seorang wanita di Bekasi. Setelah diperkosa kemudian dibunuh, kemudian dimasukkan ke dalam pompa air, dan Allah takdirkan ketemu jasadnya, kemudian diungkap pembunuhannya. Kemudian juga berita yang lain, pembunuhan yang terjadi justru di rumah sakit, yang terjadi di Bengkulu, di mana mantan suami membunuh teman pria mantan istrinya hanya gara-gara persoalan harta gono gini, dibunuh. Kemudian ada lagi hutang nyawa dibalas nyawa, dan itu sering terjadi. Kemudian kita pernah mendengar pembunuhan yang ada di Koper yang di Bandung kan, bulan-bulan kemarin. Itu kan buat heboh juga tuh. Dibunuh dalam hotel, kemudian dimasukkan di koper, kemudian dibuang di kebun. Kemudian juga di Jawa Tengah, ada seorang pria membunuh pacarnya hanya gara-gara ditinggal menikah dengan orang lain. Ini cemburu buta nih. Coba gara-gara cinta kemudian dia bisa membunuh manusia. Yang lebih parah lagi, ada anak kandung membunuh ibu kandungnya hanya gara-gara minta sepeda motor tidak dikasih. Akhirnya dibunuh dengan skop pasir. Nauzubillah ikhwan. Dan baru-baru ini juga ada siswi SMK di Lampung itu juga sama, baru selesai ujian, kemudian pulang tidak kembali, rupanya di tengah jalan diperkosa dan dibunuh. Itu di luar, kita di Batam, subhanallah, di jembatan Barelang saja dalam bulan ini sudah 2 orang nyemplung tuh beritanya kan. Ya, yang baru-baru ini saya lihat berita ada orang membunuh diri tapi tidak jadi. Sampai sekarang ditulisi spanduk dilarang bunuh diri. Jadi sekarang ada spanduknya itu di sana itu, dilarang bunuh diri gitu. Karena sudah banyak orang loncat dari jembatan Barelang itu. Dan banyak lagi, coba ada polisi bunuh polisi, antar keluarga anak bunuh orang tua bunuh anak, antar preman. Yang terbaru sekarang ya antar geng motor lah kan kita, yang kasusnya tidak berhenti-berhenti sampai sekarang. Entah apa maksudnya, kenapa tidak diungkap dan kenapa belum terungkap, wallahu a'lam. Tapi karena saya bukan reporter televisi, tentu saya tidak akan baca berita. Kita akan bicara tentang pandangan Islam soal bunuh-membunuh ini, ikhwan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada kasus pembunuhan, dan itu disebutkan di dalam Sahih Bukhari dan Muslim tentang satu rombongan dari kabilah Uraniun. Jadi ada orang-orang Uraniun itu datang ke kota Madinah, kemudian mereka masuk Islam,
Maksudnya kedatangan mereka menemui Nabi SAW ingin masuk Islam. Maka tentu Nabi SAW kedatangan orang yang hendak masuk Islam, Rasul sangat senang. Sehingga kemudian Nabi SAW menempatkan mereka di tempat yang layak. Ketika kemudian salah seorang di antara mereka ada yang sakit, maka Nabi SAW kemudian mengobati mereka dengan memberi minum kencing unta. Dan subhanallah, rupanya sembuh pula tuh. Makanya kencing unta itu menjadi obat. Karena Nabi SAW pernah mengobati orang-orang Uraniun itu dengan meminum kencing unta. Ingat ya, kencing unta, bukan kencing antum. Kencing antum bukan obat. Menunjukkan bahwa kencingnya unta tidak najis karena dia obat. Nah, setelah kemudian sembuh, akhirnya kemudian mereka pun ditempatkan di sebuah peternakan unta. Dijamulah dengan memakan daging unta, kemudian susu unta, dijamu betul oleh Nabi SAW. Tetapi kemudian selang beberapa waktu setelahnya mereka berubah. Tiba-tiba kemudian mereka murtad, balik lagi ke agama musyrik. Kemudian mereka membunuh penjaga peternakan unta itu, kemudian untanya dibawa lari. Kabar ini sampai kepada Nabi SAW karena melakukan 3 kriminal. Yang paling besar tentu murtad dia. Bagaimanapun tidak ada dosa yang lebih besar dibandingkan murtad menjadi kafir, kan gitu. Kemudian setelah itu mencuri unta lagi, dan yang lebih parah adalah membunuh orang yang Nabi SAW letakkan di situ untuk mengurus unta dengan cara yang sadis. Akhirnya ketika Nabi SAW dengar perkara ini, maka Rasul meminta kepada para sahabat untuk mencari orang-orang Uraniun ini. Akhirnya setelah berupaya keras, para sahabat pun berhasil menangkap mereka. Namun sebelum kemudian dikisas, karena mereka sudah membunuh, berarti dalam Islam dibunuh, Nabi SAW merintahkan untuk mencongkel kedua mata mereka, kemudian memotong beberapa anggota badan mereka, kemudian membunuhnya. Kenapa Nabi SAW sekejam itu? Tidak, ini tidak kejam. Karena ketika mereka melakukan pembunuhan kepada penjaga unta sebelum dibunuh, seperti itu, dicongkel dulu matanya, kemudian ditebas tangan kakinya, baru dibunuh. Karena kisos itu harus sesuai dengan pembunuhannya dalam Islam. Kalau sebelum dibunuh umpamanya dipalu dengan besi kepalanya, dipalu dulu. Itu maksudnya. Pokoknya pembunuhannya harus persis dengan ketika dia membunuh. Itulah kisah dalam Islam. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini terjadi di zaman Nabi SAW, tapi oleh Rasul langsung ditindak keras. Sehingga di balik kisah ini sebenarnya pelajaran besar. Karena biasanya jiwa pembunuh kalau tidak dibunuh, dia pasti membunuh lagi. Makanya jiwa itu dimatikan dengan cara dibunuh orangnya. Itulah kisos. Tapi tentu kisos dalam Islam ada aturannya. Itu pun kalau seandainya seluruh keluarga korban setuju kisos. Kalau hanya separuh setuju, separuh memaafkan, tidak jadi kisos. Maka beralih dari kisos menjadi diat namanya. Bayar diat berapa ekor unta? 100 ekor unta. Kalau seandainya nih, saya keluarga korban, 70% keluarga minta dibunuh karena dia sudah membunuh. Tapi yang 30% kasihan. Janganlah, kan itu. Kasihan juga dia. Akhirnya kemudian tidak sepakat dalam keluarga. Kalau tidak ada kesepakatan, tidak boleh ada kisos. Diganti kepada hukuman yang kedua yang disebut dengan diat namanya. Diat itu membayar 100 ekor unta.
bankrupt dia. 100 ekor unta kan gitu. Banyak. Ini satu kisah. Kisah yang kedua disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dicantumkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Dari hadis Usamah ibn Zaid radhiyallahu an. Jadi Usamah ibn Zaid ini satu hari dia diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam pasukan yang tidak dipimpin Rasul, pasukan khusus namanya Sariyah. Ketika itu diperintah Rasul untuk menyerbu sebuah kabilah namanya Juhainah. Maka berangkatlah Usamah dan beberapa orang-orang Ansar menuju kabilah Juhainah ini. Terjadi pertempuran di situ. Tapi kemudian dimenangkan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga musuh kemudian kocar-kacir, korat-karit, tunggang-langgang kabur ke sana kemari. Maka sebagian para sahabat mengejar musuh, salah satunya Usamah ini, dan satu orang Ansar mengejar salah seorang musyrik. Ketika kemudian dikejar oleh dua orang ini, rupanya dia tidak bisa lari. Mungkin masuk gang buntu, mungkin bisa lari lagi mau kemana. Ketika itu yang pertama kemudian menghunus pedang adalah orang Ansar. Orang Ansar ini ketika hendak menebas dia, orang musyrik ini, tiba-tiba dia mengucapkan kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, membaca la ilaha illallah. Maka orang Ansari tidak jadi membunuh, kemudian menyarungkan pedangnya kemudian pergi. Lah Usamah ibn Zaid ini tidak terima. Jangan-jangan dia mengucapkan kalimat itu hanya karena takut pedang kita saja. Didekati lagi sama Usamah. Kemudian setelah berjumpa dengan Usamah, dia membaca syahadat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah katanya. Tapi tetap Usamah menebasnya sehingga mati. Perkara ini sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi memanggil Usamah ibn Zaid. Usamah ibn Zaid ini cucu angkat Nabi, karena ayahnya itu adalah anak angkat Nabi, Zaid ibn Harithah. Ini cucunya Usamah ibn Zaid, cucu angkatnya Rasul, dan Rasul sangat cinta dengan Usamah. Dipanggillah Usamah ini sama Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ya Usamah, aqatalta man qala la ilaha illallah. Hai Usamah, kenapa kau bunuh orang yang sudah mengucap kalimat la ilaha illallah? Maka Usamah mengatakan, ya Rasulullah, dia mengucapkan itu hanya tipu daya saja, karena dia sudah tidak berdaya. Dia takut sama pedangku, makanya dia mengucapkan kalimat itu. Tapi Nabi SAW mengatakan, ya Usamah, afala syaqaqta an qalbi, sudah kau belah dadanya sehingga kau tahu isi hatinya. Apakah dia mengucapkan karena takut dengan pedangmu, ataukah dia mengucapkan karena ingin masuk Islam? Dalam riwayat Nabi SAW sampai mengulang-ulang dengan kalimat, ya Usamah, kaifa tasna bila ilaha illallah idza ja'at yaumal qiyamah. Wahai Usamah, bagaimana dengan kalimat la ilaha illallah yang diucapkan dia kelak datang pada hari kiamat mengadu kepada Allah tentang pertanggungjawabannya? Apa yang kau katakan di hadapan Allah jika kalimat itu mengadu kepada Allah? Maka Usamah semakin merasa bersalah, sampai kemudian dia mengatakan, duhai kiranya aku baru masuk Islam, katanya. Karena orang baru masuk Islam biasanya enggak dimarahi sama Nabi. Tapi dari sini lihat, Nabi SAW tidak terima dengan pembunuhan, kan? Karena orang yang dibunuh itu sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, walaupun dalam kondisi peperangan. Namanya peperangan kan bisa saja orang tipu-tipu. Tapi Nabi melihat dohirnya, dia mengucap la ilaha illallah, artinya dia sudah masuk Islam. Jadi Nabi SAW punya perhatian khusus kepada jiwa manusia, kan? Tidak sembarang orang main bunuh. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kisah yang ketiga ini disebutkan juga dalam Sahih Bukhari dari ucapan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu.
Jadi Umar radhiyallahu an pernah mengatakan ketika dia menjadi Amirul Mukminin, khalifah kedua setelah Abu Bakar, tentu setelah meninggalnya Rasul dan Abu Bakar, Umar pernah mengatakan, "Lau ishtaraka fiha ahlus San'a laqataltuhum," katanya. Kalau seandainya seluruh penduduk San'a itu ibu kota Yaman dulu, sekarang kan sudah terpecah Yaman. Kalau seandainya satu penduduk San'a itu bersyirikat, berniat atau bersyirikat sekongkol untuk membunuh seseorang, maka aku akan bunuh mereka semua, katanya. Menunjukkan apa? Berserikat dalam pembunuhan, tetap kisosnya bunuh. Walaupun dia tangannya tidak membunuh, mungkin mulutnya yang ngomong bunuh, 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 begitu. Geng motor kan. Kalau udah gerombolan gitu kan, yang membunuh kan tidak semua kan, kadang yang mukul berapa orang saja, tapi kita ikut teriak-teriak tuh, udah habisi saja, bunuh saja. Kita tidak bunuh secara langsung kan gitu, tapi dalam Islam tetap siapapun yang sekongkol dalam pembunuhan, perencanaan pembunuhan, walaupun dengan satu kalimat, maka masuk pada ancaman Umar bin Khattab, "Lawishtaraka fiha ahlus San'a laqataltuhum." Kalau seandainya penduduk San'a itu bersepakat untuk membunuh jiwa, ku bunuh mereka semua. Karena ucapan Umar ini ada kasus. Jadi di San'a itu, di Yaman, di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu an, ada satu keluarga, ada suami istri. Jadi suaminya ini pergi mencari pekerjaan yang jauh dari kampungnya dan tidak pulang kecuali setelah beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa bulan. Ya bahasa kitanya ngerantau lah. Rupanya istrinya selingkuh dengan laki-laki lain. Jadi selama tidak ada suaminya, dia berzina dengan laki-laki lain. Lah laki-laki ini kan, suaminya itu kan punya anak. Jadi dulunya menikah dengan duda yang punya anak, artinya anak bawaan. Anak bawaan dari suaminya. Anaknya ini masih kecil, belum balik. Lah anak ini menyaksikan perselingkuhan ibu tirinya dengan laki-laki lain. Akhirnya ketahuan. Lah tentu sang ibu itu kan takut kalau seandainya anak ini bercerita kepada bapaknya, kalau ibunya berselingkuh kan gitu dengan laki-laki lain. Akhirnya kemudian wanita ini bersekongkol dengan selingkuhannya untuk membayar 7 orang preman membunuh anak itu untuk dihilangkan saksinya. Singkat cerita, setelah kemudian deal-dealan bayar berapa, akhirnya kemudian pembunuh bayaran ini membunuh anak itu. Dan ini yang paling banyak kan kasus-kasus kalau jarang diungkap ini karena dilakukan oleh para pembunuh bayaran kan gitu. Lah setelah kemudian dibunuh, anak ini dimasukkan ke dalam sumur. Anak ini dimasukkan ke dalam sumur. Kemudian setelah terjadi pembunuhan ini, tiba-tiba kemudian ibu tirinya teriak-teriak kalau anaknya dibunuh, padahal dia dalang pembunuhannya. Jadi ingin merekayasa pembunuhan. Nah, sekarang kan banyak tuh merekayasa pembunuhan sehingga terkadang yang bukan pembunuh dituduh membunuh, akhirnya ditangkepi kan itu. Lah ini si ibu ini merekayasa pembunuhan, berteriak-teriak bahwa anak bawaannya itu, anak dari suaminya, katanya diculik kemudian dibunuh dan jasadnya sampai sekarang tidak diketemukan katanya. Ya satu kampung akhirnya percayalah ucapan ibunya dengan tangisan-tangisannya kan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, akhirnya mulailah kemudian diselidiki pembunuhannya. Selidiki ini. Ya. Tapi memang ketika itu kan jasadnya kan dimasukkan ke dalam sumur sehingga tidak tahu jasadnya di mana dan siapa pembunuhnya. Tetapi yang namanya jasad itu kan lama-lama dia akan membusuk kemudian akan bau dan akan mendatangkan ulat laler gitu ya bahasa kitanya. Pasti akan ada lalat itu, lalat bangkai pasti akan mencari itu.
Lah satu hari kemudian adalah orang yang lewat di dekat sumur itu. Kemudian kok banyak lalat di situ. Lalat yang memang biasa berkumpul di bangkai-bangkai itu. Jadi curiga dia. Akhirnya kemudian melapor ke pihak yang berwajib lah kalau zaman sekarang ini untuk diselidiki. Maka datanglah kemudian orang-orang yang memang bertugas untuk menyelidiki pembunuhan itu ke sumur itu. Rupanya sebelum diintai sumur itu datang pula nih para pembunuh-pembunuh ini, ya, dengan otak pembunuhannya ibu daripada anak itu dan selingkuhannya, kemudian menghalang-halangi penyidikan ke penyelidikan, ini istilah bahasa sekarang. Menghalang-halangi penyelidikan, ya, dengan mengatakan bahwa itu hanya bangkai biasa. Boleh jadi mungkin bangkai ayam kah, bangkai anjing kah, enggak tahu. Tapi tidak percaya. Akhirnya salah satu pembunuh menawarkan, biar aku yang masuk katanya. Kalau memang itu jasad anak itu nanti kita ambil katanya. Masuk kemudian dia. Setelah dia masuk sumur di pembunuhnya ini, akhirnya jasad itu disembunyikan di dalam itu. Jadi ada lubang kecil di dalam sumur itu, dimasukkan ke lubang itu. Kemudian dia naik lagi. Kemudian dia bercerita, tidak ada, yang ada hanya bangkai hewan dan begitu seterusnya, tidak ada. Tapi ingat, sepandai-pandainya menyembunyikan pembunuhan, pasti akan ketahuan juga. Karena Allah yang mengatakan, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malu zalimun. Jangan kau sangka Allah lalai dari perbuatan orang-orang zalim itu kan. Akhirnya kemudian tidak percaya para penyelidik ini. Kemudian akhirnya turunlah ke dalam sumur itu, hampir tidak diketemukan, tapi dengan takdir Allah ketemu. Setelah ketemu diangkat, barulah kasusnya terungkap. Ya, siapa para pembunuh itu? Lah sampailah kemudian berita ini kepada Umar, yang ketika itu menjadi khalifah Amirul Mukminin radhiyallahu anhu. Ketika Umar mendengar kasus ini, makanya Umar mengatakan dalam athar yang dikeluarkan Bukhari ini, Umar mengatakan, lawish taraka fiha ahlus Son'a laqataltuhum. Kalau seandainya penduduk Son'a terlibat dalam pembunuhan anak itu, ku bunuh mereka semua katanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah Nabi dan para sahabatnya mengajarkan kepada kita tentang mahalnya sebuah jiwa manusia, sampai-sampai Rasul mengatakan, lau anna ahlas samai wa ahlal ardi ishtaraku fi damin la akabbahumullahu finnar, kata Rasul. Kalau seandainya seluruh penduduk langit, siapa penduduk langit? Malaikat. Dan penduduk bumi, siapa penduduk bumi? Ya kita dengan jin lah. Andai kata Rasul, seluruh penduduk langit dan bersatu dengan penduduk bumi membunuh satu jiwa, maka Allah akan masukkan semuanya ke neraka, kata Nabi. Kalau bersepakat nih penduduk langit dan bumi menumpahkan satu jiwa saja membunuh, maka cukup Allah masukkan semuanya ke dalam neraka. Saking dahsyatnya dosa pembunuhan itu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, baik kita kembangkan hukum pembunuhan dan bahayanya. Saking bahaya pembunuhan ini, ikhwan, Allah Subhanahu wa taala sebut satu nafas dengan bahaya syirik. Dan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an surah Al-Furqan ayat 68. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bihaq. Dan orang-orang yang mereka tidak menyeru bersama Allah Tuhan yang lainnya, dan tidak pula membunuh jiwa yang diharamkan Allah kecuali dengan kebenaran. Lihat di sini Allah Subhanahu wa taala iringkan dosa membunuh dengan dosa syirik. Dan dosa syirik itu tahulah tidak akan diampuni. Bahkan ada hadis Nabi SAW juga bahwa
Dosa orang-orang yang membunuh itu diancam tidak akan diampuni juga. Kata Nabi SAW, kullu dzambin asallah an yaghfirahu illa ar-rajulu yamutu kafiran aw rajulu yaqtulu mu'minan muta'ammida. Kata Nabi SAW, semua dosa semoga Allah mengampuni dosa-dosa itu kecuali dua. Pertama, orang yang mati kafir, dan yang kedua, orang yang membunuh seorang mukmin secara sengaja. Makanya Allah Subhanahu wa taala menguatkan di dalam Al-Qur'an, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaa'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu adzaban alima. Siapa yang membunuh jiwa seorang mukmin secara sengaja, maka Allah akan masukkan ke dalam jahannam, dia kekal di dalamnya. Dia akan mendapatkan murka Allah, mendapatkan laknat Allah, dan bagi mereka azab yang pedih sudah disiapkan. Di sini ada kalimat khalidan fiha, mereka akan dikekalkan. Para ulama mengatakan bahwa apakah kekekalan para pembunuh sama dengan kekekalan orang-orang yang mereka mati di atas kekufuran dan kesyirikan? Tidak, karena kekal itu ada dua macam. Ada kekal seumur hidup, artinya tidak akan pernah keluar dari neraka, dan itulah nerakanya orang-orang kafir dan musyrik. Tapi maksud yang kedua, ada kekal itu maksudnya saking lamanya di neraka. Nanti keluar juga, tapi saking lamanya di neraka sehingga Al-Quran membahasakan kekal di dalamnya. Jadi para pembunuh itu tidak akan kekal selamanya, tidak, tapi akan dilamakan di nerakanya, gitu maksudnya. Nauzubillah ikhwan. Satu celupan di neraka saja hancur memori kita. Rasanya kita tidak pernah hidup senang. Apalagi dilamakan di neraka, kan kayak apa tuh? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi besarnya dosa membunuh itu sampai disebut satu nafas dengan dosa syirik. Bahkan ketika Nabi SAW sedang tawaf di Ka'bah, apa kata Nabi SAW sambil memandang Ka'bah? Kata Nabi SAW, alangkah indahnya engkau, ma'at yabuki wa'at yaburihuki ma'a'zamuki wa'a'zamu hurmatuki. Duhai Ka'bah, alangkah indahnya dirimu, dan alangkah indahnya baumu, dan alangkah agungnya dirimu, dan alangkah agungnya kehormatanmu. Kemudian Rasul mengatakan, walladzi nafsi Muhammadin biyadi la hurmatul mu'min a'zam indallah hurmatan minki. Tetapi demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kata Rasul, kehormatan jiwa seorang mukmin jauh lebih mulia dibandingkan kamu. Jadi kalau seandainya hari ini ada orang yang bawa cangkul, bawa palu, kemudian memahat Ka'bah itu, merobohkan satu bata demi satu bata sampai rata dengan tanah Ka'bah itu lebih ringan dosanya dibandingkan seseorang itu menumpahkan darah seorang mukmin. Bayangkan coba, kalau seandainya adalah orang menghancurkan Ka'bah itu, dan nanti di akhir zaman memang Ka'bah akan dihancurkan oleh seorang laki-laki yang bernama Dzu Suwaiqataini. Ada orang namanya Dzu Suwaiqataini, jalannya egang karena betisnya berjauhan. Dia dari Habasyah, kampungnya Abraha, datang membawa pasukan ke Ka'bah, kemudian menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya, kemudian menggali pembendaharaannya. Dan itu ketika Ka'bah sudah tidak ada yang tawaf lagi. Artinya di masa setelah Isa bin Maryam, karena Isa kan sempat haji dan umrah, kemudian meninggal setelahnya, dan mulailah manusia sudah tidak berkunjung ke Ka'bah lagi. Lah disitulah datang Dzu Suwaiqataini dari negara Ethiopia membawa pasukan, kemudian menghancurkan Ka'bah sehancur-hancurnya, diambil pembendaharaannya. Tapi kemudian diserang oleh Raja Himyar dari Yaman, akhirnya terbunuhlah Dzu Suwaiqataini, dan ini akan terjadi nanti di akhir zaman. Tapi kalau seandainya sekarang ada orang yang lancang kemudian menghancurkan Ka'bah, kira-kira viral atau tidak?
Viral lah, satu dunia apa enggak ngecam dia? Pasti dikecam satu dunia lah. Siapa itu? Mungkin tidak ada satupun muslim kecuali pasti mendoakan bunuh dia, pasti akan mencela dia, menghina dia, mengutuk dia, kan begitu. Tapi Rasul mengatakan dosa orang yang menghancurkan Ka'bah sampai rata dengan tanah tidak seberapa, katanya, dibandingkan seseorang menumpahkan darah nyawa seorang muslim. Lihat masyarul muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, begitu tingginya harga jiwa dalam Islam. Bahkan kalau seandainya seseorang itu membunuh satu jiwa dengan unsur kesengajaan, kalau bahasa istilah hukum itu memang sudah ada pembunuhan berencana, memang direncanakan, kemudian betul-betul direncanakan dengan matang, akhirnya terjadi pembunuhan, betul-betul dibunuh. Kalau dia sampai menghilangkan satu jiwa, ikhwan, maka seolah-olah dia menghilangkan semua jiwa manusia. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim. Apa kata Allah? Min ajli dzalika katabna ala bani Israil. Dengan sebab pembunuhan Qabil kepada Habil, maka kami tetapkan dalam undang-undang Bani Israel, annahu man qatala nafsan bighairi nafsin, siapapun yang menghilangkan satu jiwa tanpa ada sebab yang dibenarkan, dia bunuh. Au fasadin fil ardi, atau membawa kerusakan di permukaan bumi, faka'annama qatalan nasa jami'a, maka seolah-olah dia telah membunuh semua jiwa. Bayangkan satu jiwa melayang, seolah-olah Anda sudah membunuh semua manusia. Kejamnya seperti itu pembunuhan dalam Islam, kan, pandangan itu. Jadi ketika kita membunuh satu orang itu bukan berarti cuma satu orang itu yang kita bunuh, tidak. Dengan membunuh satu jiwa seolah-olah kita bunuh semua orang tuh. Itulah pembelaan Quran tentang jiwa manusia itu. Makanya kenapa kemudian Rasul sampai mengatakan tentang masalah Qabil membunuh Habil itu kepada Rasul, siapapun yang melakukan pembunuhan sejak Qabil membunuh Habil sampai kiamat, maka semua dosa-dosa para pembunuh itu akan diberikan kepada Qabil, karena dia orang yang pertama kali mencontohkan pembunuhan. Jadi dosa jariah, kawan. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, artinya di dunia saja para pembunuh itu tidak akan tenang. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna min waratatil umuri allati la makhraja liman awqa'a nafsahu fiha safkud dima atau safkud damil harami bi ghairi hillihi. Kata Rasul, di antara masalah yang membahayakan, yang jika seseorang terlanjur melakukannya, jarang sekali bisa menyelamatkan diri, adalah ketika dia menumpahkan darah haram tanpa alasan yang dihalalkan. Maknanya hadis ini, siapapun pembunuh itu pasti tidak akan tenang, ikhwan. Akan terbayang-bayangi dengan pembunuhannya. Bisa juga kemudian dia jadi stres, ataupun lebih garang daripada sebelumnya. Akhirnya dia menganggap nyawa itu sudah tidak berharga tuh. Kalau orang pernah membunuh, maka dia akan melihat nyawa orang lain tidak akan berharga. Kenapa dalam Islam ada qisas itu? Atau boleh sebaliknya, hidupnya tidak akan tenang karena akan dibayang-bayangi dengan pembunuhannya. Kita lihat coba. Saya itu punya kawan seorang polisi. Dia menggerebek, ya namanya wajar polisi gerebek narkoba dan begitu seterusnya. Terjadi tembak menembak, matilah satu orang tuh. Betul-betul dia yang bunuh. Ya memang sudah SOP kepolisian, kan begitu ya. Tapi dia teringat dengan pembunuhannya itu. Padahal sebenarnya memang sudah SOP mereka, sudah aturan, nggak mungkin asal tembak, kan begitu. Dan saya berhusnudzon dia polisi yang jujur. Tapi dia teringat terus, merasa bersalah gitu ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, itu terjadi seperti itu. Makanya Nabi SAW sampai mengatakan, lan yazalal mu'min fi fushati min dini ma lam yusib daman harama.
Seseorang tetap diberi keleluasaan dalam urusan agama selama dia tidak menumpahkan darah secara haram. Ini di dunia saja tidak akan tenang orang-orang itu. Kita lihat bagaimana di akhirat. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu pernah ditanya tentang dosa pembunuhan. Apa kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu? Dia mengatakan, yaji'ul maqtul muta'alliqan bil qatil yaumal qiyamah wa audajuhu tashubu daman baina yadayillah fayaqulu ya rab sal hadha fima qatalani hatta yudnihi minal arsy. Kata Abdullah ibn Abbas radhiyallahu an, nanti orang-orang yang dibunuh itu mereka akan datang kepada Allah tanpa kepala. Walaupun di dunia dibunuh dengan cara diracun, dibunuh di dunia dengan cara ditusuk, dibunuh di dunia gara-gara mungkin diceki, diparang, dibacok atau apa loh, kepalanya masih ada utuh. Tapi di akhirat para orang-orang yang jadi korban atau orang-orang yang dibunuh di dunia semua berjalan tanpa kepala, dengan darahnya yang bercucuran tuh. Kepalanya di mana? Kepalanya dipegang tangan kanannya semuanya. Kemudian tangan kirinya menggeret orang-orang yang membunuhnya. Kemudian menghadap Allah sampai mendekati arasy-Nya. Kemudian mereka mengatakan, ya Rabb sal hadza lima qatalani. Ya Rabb, tanya orang ini sekarang, kenapa dia sampai membunuhku? Tanya sekarang. Jadi diseret orang ini, dihadapkan ke hadapan Allah. Ingat, di hadapan Allah pengadilan yang seadil-adilnya. Di dunia banyak kantor pengadilan, tapi keluar tidak dapat keadilan. Tapi di akhirat semua akan mendapatkan keadilan seadil-adilnya. Allah langsung yang mengadili. Nanti Allah akan bertanya alasannya. Kalau alasannya benar dia membunuh, justru yang membunuh dimasukkan ke dalam surga, kemudian yang dibunuh dimasukkan ke neraka. Seperti orang-orang yang mati syahid, yang membunuh, umpamanya saya membunuh orang di peperangan, kemudian dia mengadu kepada Allah. Orang kafir yang dibunuh dalam peperangan mengadu kepada Allah. Tanya orang ini, kenapa dia membunuhku? Orang ini mengatakan, ya Rabb, aku membunuh karena meninggikan kalimat-kalimatmu. Shadaqta, kau benar katanya. Justru yang jadi korban masuk neraka orang kafir, ya. Tapi ada orang-orang yang mereka memang dizalimi di dunia, dia tidak salah apa-apa, kenapa saya dibunuh? Maka dia akan mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, tanya orang ini kenapa dia sampai membunuhku. Coba bayangkan orang-orang yang kemudian berzina, kemudian hamil, kemudian membunuh anaknya, kan itu banyak tuh terjadi, terutama di kota Batam ini paling banyak tuh orang-orang yang buang-buang anak tuh karena takut malu, karena itu anak di luar pernikahan. Banyak sekali kejadiannya kan. Ada bayi dilempar di tong sampah, ada bayi ditaruh di kardus, ada bayi taruh di karung, ada bayi kemudian taruh di solokan. La ilaha illallah. Macam-macam peristiwa orang buang bayi ini. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dalam surah Al-Mursal Allah mengatakan bayi-bayi itu juga akan datang kepada Allah dan mengatakan, ya Rabb, tanya orang tuaku kenapa dia membunuhku, katanya. Ma'asyiral muslimin, Anda boleh lepas dari hukuman dunia, karena biasanya banyak orang-orang yang merekayasa pembunuhan kan. Akhirnya yang membunuh dibebaskan, yang tidak membunuh pula dijebloskan. Anda bisa bebas di dunia, tapi di akhirat tidak ada kebebasan, karena semua ada catatan dan pertanggungjawabannya. Bahkan nanti pada hari kiamat ketika kemudian mereka dikumpulkan di kontor, anggaplah yang membunuh ini dia banyak amalan-amalannya, tetapi bagaimanapun dosa membunuh ini bagian daripada dosa kezaliman, maka dia akan datang menghadap Allah dengan sebangkrut-bangkrutnya pahala. Karena nanti orang-orang yang selain dikisos nanti pada hari kiamat, dia pun akan menuntut orang-orang yang pernah dibunuh itu di hadapan Allah, ya Rabb, orang ini sudah membunuhku, maka kemarikan pahalamu.
maka kemudian pahala-pahalanya akan diberikan kepada orang yang dibunuhnya sampai ketika tidak ada pahala lagi, sementara dia pernah membunuh orang lain lagi, maka dosa orang-orang yang dibunuhnya akan dibebankan kepada yang membunuhnya. Itu yang disebut dengan hadis muflis namanya, hadis orang yang bangkrut itu. Cukup sampai di sini? Tidak. Karena ada ancaman yang lebih besar daripada itu. Perhatikan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan disahihkan oleh, atau hadis ini disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullahu taala dan disahihkannya dalam kitab Silsilah As-Sahihah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya kharuju unuq minan nar yatakallam." Akan keluar lehernya neraka kemudian bicara, menunjukkan bahwa neraka itu punya leher. Akan keluar lehernya itu, neraka itu. Kemudian tiba-tiba bicara, artinya neraka punya lisan. Dia punya leher, dia punya lisan. Kemudian neraka akan mengatakan, "Wukiltul yaum bi thalathatin." Aku dikuasakan Allah Subhanahu wa taala untuk memakan dan menerkam 3 manusia, katanya. Dari kiamat tuh neraka akan bicara seperti itu. Aku disuruh oleh Allah untuk menerkam 3 manusia ini. Kemudian yang pertama, bikulli jabbarin, setiap orang yang sombong. Yang kedua, wabiman ja'ala ma'allah ilahan akhar, dan kepada orang yang melakukan kesyirikan menyembah kepada selain Allah. Dan yang ketiga, wabiman qatala nafsan bighairi nafsin, dan kepada orang yang membunuh tanpa ada hak yang dibenarkan, akan jadi sasaran santapan neraka tuh. Makanya bukan main-main soal bunuh-membunuh ini. Berfikir dulu. Cuman masalahnya, sekali lagi apa yang disabdakan Rasul 14 abad yang silam itu memang menjadi sebuah kenyataan ketika banyaknya haraj pembunuhan, baik yang sifatnya bunuh diri ataupun membunuh orang. Lalu apa penyebabnya kan gitu? Mesti kan ada faktor-faktornya kenapa orang itu bisa membunuh. Tentu faktornya sangat banyak sekali. Saya akan sebutkan walaupun tidak semuanya secara ringkas. Yang pertama, karena lemahnya agama. Orang kalau kuat agamanya, dia akan terpikir membunuh itu. Dia sudah tahu dosanya, apa akibatnya kan? Pasti minimalnya agama itu yang akan mengeremnya. Tapi kebanyakan kasus-kasus pembunuhan itu kan dilakukan orang-orang awam. Dilakukan ya orang-orang jahat, dilakukan para preman, geng-geng dan sebagainya kan. Rata-rata mereka jauh dari agama, sehingga terjadilah pembunuhan. Karena orang-orang seperti ini mudah digoda setan. Kemudian yang kedua, terkadang karena hasad. Hasad inilah yang menjadikan pembunuhan. Kenapa Qabil membunuh Habil? Itu karena hasad. Karena hasadnya si Qabil kepada Habil itulah yang akhirnya kemudian Qabil melakukan pembunuhan. Maka penyakit hasad ini selalu kita berlindung kepada Allah, min syarri hasidin idza hasad. Ya. Kemudian juga yang ketiga, syiddatul ghadab. Terkadang orang yang tidak bisa menahan emosi, marah kan gitu. Makanya kenapa kalau orang marah itu kata Nabi SAW disuruh ta'awudz dari syaitan. Kalau marahnya sambil berdiri duduk, kalau marahnya duduk baring, kalau marah juga baring wudu, karena wudu itu dari air, dengan air, dan marah itu dari setan. Setan tercipta dari air, dari api, maka air bisa memadamkannya. Kalau sudah wudu juga masih marah, salat kata Nabi. Kalau habis solat juga masih marah, berdoa. Kalau berdoa juga masih marah, ya tak tahu lah memang dia sudah tukang marah itu. Semua itu kan dia diamalkan, masih marah juga. Memang tabiat dia memang kan itu. Banyak-banyak istighfar. Ya. Jadi marah itu yang memicu orang terkadang bisa melakukan pembunuhan. Ataupun karena ya tadi miras, minuman keras, narkoba kan itu ya, obat-obatan. Nah ini biasa nih. Dan kebanyakan kan kalau kita lihat kasus-kasus pembunuhan itu berawal dari minuman keras. Orang itu mabuk dulu kemudian bunuh kan. Rata-rata
Ya, kita lihat kasus-kasus pembunuhan itu biasanya berawal dari narkoba. Gimana coba dia tidak bisa melakukan? Makanya kata Rasul apa? Ketika bicara soal khamr itu, kata Nabi SAW, al-khamru umul khaba'ith. Minuman keras itu induk dari semua kejahatan. Karena dengan mabuk itu semua bisa dilakukan. Dengan mabuk dia bisa berzina, dengan mabuk dia bisa membunuh, dengan mabuk dia bisa mencaci maki dan begitu seterusnya. Makanya kenapa di zaman Umar hukuman para pemabuk ditingkatkan daripada di zaman Nabi. Di zaman Nabi kan kalau ada orang mabuk kena tangkap 40 deraan kan, dipukul 40 kali. Tapi di zaman Umar ditingkatkan 2 kali lipat menjadi 80 kali deraan. Kenapa? Karena Ali ketika itu yang menjadi mufti di zaman Umar meminta kepada Umar disuruh merubah undang-undang. Kenapa? Karena dikiaskan dengan menuduh wanita baik-baik dikatakan berzina. Hukuman menuduh wanita baik-baik dikatakan berzina, kalau tidak terbukti maka dia didera 80 kali kan. Lah para pemabuk dikiaskan ke situ. Karena biasanya para pemabuk suka tidak sadar ingatan, akhirnya menuduh-nuduh orang berzina. Maka dikiaskan, ditingkatkan dari 40 cambukan menjadi 80 cambukan sama Umar. Karena sarannya Ali bin Abi Thalib. Karena memang di situ memang umul khaba'is, gimana? Di puncak semua kejahatan itu ada di khamr. Lah salah satunya terjadinya banyak pembunuhan itu karena di khamr. Karena kalau dia tidak mabuk masih punya rasa takut, ya kan, masih ada takutnya kan, entah dia yang dibunuh atau yang dia pula yang membunuh, masih ada rasa takut kalau dia sadar itu. Tapi kalau sudah minum dikuasai setan, tidak punya rasa takut, mau dia yang mati atau dia yang mati. Nah, itu modelnya. Padahal dalam Islam ikhwan, jangan lagi cerita membunuh, baru ada niat membunuh saja, kalau dia tidak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla, ancamannya neraka. Kata Nabi SAW, al-qatil wal maqtulu finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh masuk neraka. Sahabat bertanya, Rasul, kalau orang yang membunuh masuk neraka wajar, lah orang yang dibunuh pula kenapa dia masuk neraka? Maka Rasul mengatakan, ya karena yang dibunuh lagi apes katanya. Sebenarnya dia ada niat membunuh, cuman lagi apes dia pula yang dibunuh, gitu kan. Artinya kan sudah ada niat di situ. Niat dia itulah yang kemudian dimasukkan sama Allah masuk neraka dua-duanya. Gara-gara yang satu memang dia membunuh masuk neraka, yang satu niatnya itu sehingga dia dimasukkan ke neraka. Lah kalau baru niat saja mau membunuh, macam mana dengan pembunuhannya? Lah begitulah Islam itu kemudian sangat mengecam dengan dunia pembunuhan ini. Ataupun karena asabiyah, ya, kesukuan. Kalau sekarang mungkin ya membela gengnya, membela partainya gitu ya, membela organisasinya, membela kelompoknya, membela geng motornya dan begitu seterusnya kan itu. Kadang-kadang seperti itu, kawannya disakiti, ikut juga tuh, jiwa korsanya bangkit kan itu. Kawannya dibunuh, awas ku bunuh juga kan. Itu kan hamiah jahiliyah. Hamiah jahiliyah kan seperti itu. Makanya Rasul ketika Hajjatul Wada itu beliau berkhutbah dan mengatakan, darah yang pertama kali kuhapuskan adalah darah dendam kesumatnya orang-orang jahiliyah. Kenapa? Setelah Rasul menyebutkan riba, kemudian menyebutkan soal darah. Karena di zaman jahiliyah ini mereka kan kabilah-kabilah tuh, fanatik kabilah. Jadi kalau ada satu orang kabilahnya dibunuh oleh kabilah lain, tidak peduli, nyawa dibalas nyawa. Walaupun yang dibunuh itu bukan yang membunuh, yang jelas dia kabilahnya orang situ. Maka dalam Islam dihapus dendam kesumat, yang ada qisas, yang dibunuh hanya yang membunuh saja. Tapi ini sudah dihapuskan dalam Islam. Tapi kemudian adat-adat tradisi jahil ini masih ada, yaitu akhirnya terjangkitlah ke geng-geng, ke kelompok-kelompok, ya kan, ormas-ormas dan begitu seterusnya kan gitu. Seolah-olah apa? Nyawa dibalas nyawa. Nah, ini kan dendam kesumat, ini kan ala-ala jahiliyah ya kawan ya. Ma'asyiral muslimin, ataupun mungkin sebab pembunuhan ini gara-gara ya mungkin karena kecanggihan teknologi, akhirnya banyak perfilman. Kemudian orang kecanduan dengan film. Sekarang kan film ini macam-macam, kadang-kadang merusak orang kan gitu. Mungkin ada film itu pembunuhan, akhirnya dia pula menjadi pembunuh di situ.
Ya, jadi mau jadi aktornya tapi bukan dunia film. Kalau itu dunia film, dia dunia nyata pula dia. Gitu ya. Terpengaruh dengan film kan. Nah, ini kan bahaya ikhwan, ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mungkin karena tadi balas dendam, al-intiqam, karena ada balas dendam akhirnya ya namanya balas dendam. Terkadang balas dendam itu bukan awalnya tidak membunuh, jadi membunuh. Ya. Kemudian faktor ekonomi walaupun tidak selalu kan, tapi kan faktor ekonomi kan mendorong macam-macam itu, mencuri, merampok, membunuh, memperkosa dan begitu seterusnya, naudzubillah. Dan macam-macam. Ya. Intinya bahwa bahaya pembunuhan ini luar biasa dalam Islam. Disebutkan dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala nafsahu bihadidatin fahadidatuhu fi yadihi yatawajjah biha fi batnihi fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man qatala nafsahu bisammin fasammuhu fi yadihi yatahassahu fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada. Wa man taradda min jabalin faqatala nafsahu fahuwa yataradda fi nari jahannam khalidan mukhalladan fiha abada." Barang siapa yang membunuh dirinya dengan besi, maka besi itu kelak akan berada di tangannya dan akan dia gunakan untuk menikam-nikam perutnya sendiri di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Barang siapa bunuh diri dengan minuman racun, maka kelak ia akan meminum sedikit demi sedikit racun itu di dalam neraka jahanam, kekal di sana selama-lamanya. Dan barang siapa yang membunuh dirinya dengan menjatuhkan dirinya, seperti yang terjadi di Barelang tuh, bulan-bulan ini 2 orang jatuhkan diri kan, bunuh diri itu. Siapa yang menjatuhkan dirinya kemudian dia sampai mati, maka kelak pada hari kiamat dia akan menjatuhkan dirinya ke dalam jahanam dan dia kekal di dalamnya. Maksud kekal di dalam hadis ini maksudnya dilamakan tinggal di nerakanya. Naudzubillah. Ya. Lihat bagaimana hukuman orang yang membunuh diri. Macam mana membunuh orang? Membunuh diri saja dipikirnya mungkin kan ada orang dah penat hidup ya, capek kali, letih, penat hidup itu. Akhirnya apa? Akhirnya mengakhiri jiwanya, disangkanya dengan mengakhiri mungkin mendapatkan ketenangan. Dia salah ya. Justru dengan mengakhiri dirinya itu dia berkasus dengan kasus yang lain yang dipertanggungjawabkan setelah kematiannya, dan lihat dia terancam dengan neraka. Kalau yang membunuh diri saja sedemikian dahsyatnya di sini, macam mana pula membunuh orang? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, makanya hal ini penting karena bukan hanya persoalan solat yang pertama kali dihisab, masalah darah pun pertama kali dihisab. Karena solat itu kan hak kita dengan Allah, tapi darah itu hak kita dengan manusia. Jadi kalau kita berbicara hak kita dengan Allah, maka solat yang pertama dihisab. Tapi kalau bicara soal muamalah hak kita dengan manusia, yang pertama bukan soal mencuri barang, bukan soal mendustai orang, bukan soal menggibah, mencaci, memaki, tapi yang pertama ditanya soal pembunuhan. Ini akan pertama kali ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Rasul mengatakan, awal man yuqda bainan nas yaumal qiyamati fid dima. Yang pertama kali dihisab di hadapan Allah pada hari kiamat persoalan darah, persoalan membunuh. Wallahu a'lam bishawab. Inilah yang bisa sampaikan, ya, mudah-mudahan singkat, padat, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bisa diambil pelajarannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.